air, serta sifat-sifat batuan sebagai media aliran. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah nanti saudara diharapkan juga mampu memahami tentang kualitas air tanah. Di samping itu, bagaimana melakukan penyelidikan tentang air tanah dan bagaimana penerapannya atau bagaimana eksploitasinya. Selanjutnya ini yang menjadi masalah di masyarakat sekarang, khususnya adalah kota-kota di pinggir pantai, di mana eksploitasi air tanahnya sangat berlebihan, maka banyak terjadi intrusi air laut, yaitu di daerah-daerah pantai yang ada industri-industri besar, dia memakai air tanah, maka daerah tersebut biasanya air tanahnya sudah mulai asin atau setidak-tidaknya payau, seperti kasus di Jakarta. Jadi ini juga akan kami berikan sehingga saudara mempunyai kompetensi juga tentang pemahaman bagaimana intrusi air laut terhadap suatu daerah di mana air tanahnya sudah tidak tawar lagi tapi asin. Kasus di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, airnya Semarang itu sudah payau. Ya, di Jakarta bahkan sudah asin. Mulai dari Tanjung Priok bahkan mengintrusi sampai di Monas, berapa kilometer itu jauhnya, berapa puluh kilo. Air tanah di daerah tersebut sudah mulai asin. Ya, ini nanti yang akan kita bahas selama perkuliahan dan geohidrologi di semester ini. Kemudian kompetensi ini bisa digunakan untuk menyiapkan saudara mengikuti mata kuliah geologi lingkungan. Karena di masalah air tanah juga menjadi masalah yang utama di dalam geologi lingkungan, karena tadi daerah-daerah tertentu, khususnya daerah-daerah pesisir, di mana di situ ada industri mengeksploitasi air tanah, maka lingkungan geologi di daerah tersebut juga rusak. Jadi ini kompetensinya nanti bisa dipakai di mata kuliah geologi lingkungan dan tentunya di konservasi air tanah. Ya. Di konservasi air tanah pada mata kuliah berikutnya. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit tentang kompetensi pokok bahasannya tadi. Nanti saudara mengetahui tentang perkembangan ruang lingkup kuliah geohidrologi, jadi pendahuluan nanti ya sampai nanti di intrusi. Kemudian saya kira kontrak perkuliahan tidak perlu saya sampaikan lagi ya, saudara sudah hafal kok. Sudah semester berapa, kemudian semua dosen saya kira sudah memberikan tentang kontrak perkuliahan. Jadi kuliahan dilaksanakan 1 kali tiap minggu selama lebih kurang 2 kali 50 menit karena 2 SKS tadi. Ya. Jumlah tatap muka 14 kali, apabila dosen ada tugas, ya ini nanti kita bicarakan waktu kalau ada pengunduran atau ada hari libur dan sebagainya. Kemudian yang penting di sini mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari kuliah daring ini, ya. Jadi 75%. Kurang dari 75% kalau dulu tidak boleh ujian, sekarang boleh. Tetapi jumlah kehadiran juga dinilai sebagai parameter juga di dalam penilaian nilai saudara, ya. Di samping nanti UAS, ya, juga ada jumlah kehadiran. Jadi tolong kehadiran saudara diperhatikan karena itu akan mempengaruhi nilai ujian akhir saudara, baik di UTS maupun di UAS. Jadi yang penting saudara absen, ya, absen, jangan sampai tidak absen. Kemudian wajib mengumpulkan tugas, ya. Jadi tugasnya seperti biasa, ada 2 sebelum UTS, kemudian ada 2 lagi setelah UTS, jadi sebelum UAS, yaitu tugas 3 dan tugas 4. Tugas 4-nya adalah praktikum, nilai praktikum. Sehingga saya harapkan saudara betul-betul mengikuti praktikum itu. Ya. Jangan sampai saudara bolong-bolong atau bahkan cuma ikut 1-2 kali pertemuan. Karena apa? Nilai
praktikum adalah nilai sebagai komponen tugas 4 di UAS nanti. Jadi tolong, ini pengalaman saja ya, bagi yang dulu-dulu ada kuliahnya bagus, nilainya bagus, tetapi dia praktikumnya nilainya cuma dapat, karena kehadirannya berapa persen, nilainya cuma 10 gitu. Kan akhirnya nilai UAS-nya jadi jelek. Jadi tolong di samping kuliah, ikuti tugas-tugas, juga praktikum nanti. Karena praktikum sebagai komponen penilaian untuk tugas 4. Jangan sampai saudara jatuh karena saudara tidak ikut tugas 4. Nah, bagi yang mengulang, bagi mahasiswa yang mengulang kuliah ini, kemudian praktikumnya sudah, maka tolong nanti sebelum UAS, nilai saudara laporkan ke saya. Nanti kalau saudara tidak laporkan, jangan-jangan nanti saya anggap tugas 4-nya 0. Padahal saudara mengulang dan sudah melakukan praktikum di tahun yang kemarin, sehingga tahun ini tidak ikut praktikum. Jadi nilai praktikumnya akan saya ambilkan dari nilai praktikum tahun yang lalu, asal ada laporan dari saudara. Jadi sekali lagi, bagi mahasiswa yang mengulang dan pada tahun ini hanya ikut kuliah saja, tidak ikut praktikum, maka nilai praktikum yang dipakai adalah nilai yang kemarin. Dengan catatan, saudara memberitahu kepada saya. Kalau tidak, nanti saya tidak tahu, maka saya anggap nilai tugas 4-nya jadi 0. Kan sayang. Oke ya, jelas seperti itu? Halo? Jelas, Pak. Ini khusus bagi yang mengulang. Ya. Jadi nilai akhir tadi terdiri dari presensi, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Ya, tugasnya tadi ada 2, kemudian setelah UTS, jadi sebelum UAS, ada tugas 3, kemudian tugas 4-nya adalah nilai praktikum. Tidak ada ujian susulan. Ya. Kemudian jadwal nanti tidak ditetapkan oleh dosen, pengampu mata kuliah, tetapi ditentukan oleh BAA, Biro Administrasi Akademik. Nah, rencana pembelajaran untuk 1 semester pada kuliah geohidrologi ini adalah ada 14 pertemuan. Ya. Nanti di antara pertemuan-pertemuan itu nanti ada tugas 1, 2 disisipkan di situ ya, di pertemuan-pertemuan nanti. Jadi untuk pertemuan ke-1 yang sekarang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah penjelasan tentang RPS ya. Ini sekarang, kemudian kontrak pembelajaran tadi sudah, materi ya, materi pembelajaran, persyaratan mengikuti kuliah dan seterusnya. Kemudian yang kedua dan ketiga, kita akan bahas tentang sifat litologi terhadap air tanah. Ya. Jadi di sini ada membahas tentang kesarangan, permeabilitas, zona jenuh dan tidak jenuh air, kemudian macam-macam aquifer. Jadi untuk membahas sifat litologi terhadap air tanah ada 2 pertemuan, yaitu pertemuan kedua dan ketiga. Untuk yang keempat, kita akan bahas tentang penyebaran dan keberadaan air tanah. Di mana air tanah itu berada, bagaimana penyebarannya. Karena tidak semua daerah kemungkinan ada air tanahnya. Bisa jadi air tanahnya tidak ditemukan atau sangat dalam sekali. Tergantung dari litologi di daerah tersebut. Oke ya, kemudian materinya ada air tanah pada material lepas dan penyebarannya. Kemudian ada juga air tanah pada batuan yang kompak, ada batuan yang lepas dan sebagainya. Kemudian yang kelima kita akan bahas tentang faktor-faktor geologi yang mengontrol dinamika air tanah. Jadi air tanah juga akan dikontrol oleh kondisi geologi. Dalam hal ini bisa kontrolnya adalah geomorfologi, di daerah pergunungan seperti apa, di daerah dataran seperti apa, di daerah pantai seperti apa, morfologinya seperti apa, curam, landai atau tidak.
itu juga akan mempengaruhi dinamika air tanah. Artinya ada air tanah atau tidak ada. Ada tapi dangkal, tidak ada tapi sangat dalam mungkin. Ya. Jadi itu dikontrol oleh geomorfologi. Maaf. Juga faktor struktur geologi. Ya. Struktur geologi serta stratigrafi. Dalam hal ini adalah litologi dan hubungan litologi tersebut dalam pengertian stratigrafi. Yang keenam, kita akan bahas tentang pemunculan air tanah. Jadi air tanah bisa muncul karena rekayasa, dibor, digali, tapi bisa juga muncul sendiri. Bisa berupa mata air, bisa juga rembesan. Sehingga kita akan bicara macam-macam atau klasifikasi dari mata air menurut terjadinya. Apakah dibuat ataukah alami? Alami apakah karena lewat retakan, kekar-kekar, atau lewat patahan, zona patahan, dan sebagainya. Atau lewat adanya lapisan permeable dan impermeable. Kita bahas di pemunculan air tanah, macam-macamnya, klasifikasinya. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang aliran air tanah. Jadi macam-macam aliran air tanah. Jadi air tanah juga mengalir seperti air permukaan. Jadi di dalam tanah, air tanah juga mengalir. Hanya mungkin kecepatannya sangat lambat karena ada faktor porositas batuan yang mengontrol. Nah, ini nanti kita bahas juga tentang hukum Darcy yang membahas tentang aliran air tanah pada suatu batuan, termasuk batuan yang permeable, impermeable, porous atau tidak porous. Yang ke-8 kita bahas tentang sifat aliran. Jadi sifat batuan sebagai media aliran. Bagaimana kelulusan airnya? Apakah permeable, impermeable? Bagaimana kapasitas jenisnya? Apa sih kapasitas jenis? Apa sih keterusan air? Apa sih daya simpan air, cadangan air? Dan bagaimana mengukur harga K atau permeabilitas suatu batuan. Ya. Yang ke-9 dan 10 kita akan bahas tentang kualitas air tanah. Karena apa? Kita tahu air tanah banyak, tetapi tidak semua air tanah bisa kita manfaatkan. Contoh tadi yang saya sampaikan, di daerah-daerah Jakarta, daerah-daerah pantai yang sudah terintrusi air asin, air laut. Air tanahnya ada. Apakah di Jakarta ada air tanah? Ada. Cuma permasalahannya bisa dipakai atau tidak. Tergantung dari kualitasnya. Dalam hal ini tergantung kualitas baik fisik, kimia maupun biologinya. Tercemar atau tidak? Bagaimana? Sudah terintrusi asin, tentunya tidak terpakai. Air tanah ada, tetapi tercemarkan oleh suatu limbah, ada unsur biologi, ada unsur kimia, maka jadi tidak terpakai. Sehingga kita perlu tahu tentang kualitas air tanah. Kita bahas di pertemuan 9 dan 10. Kemudian pada pertemuan yang 11 dan 12, kita bahas tentang penyelidikan air tanah dan penerapannya. Bagaimana sih kita mencari air tanah? Karena terus terang saja mata kuliah geohidrologi lain dengan sedimentologi kemarin yang saya ampu. Sedimentologi lebih banyak kita ke ilmu, ya, ke ilmu, walaupun ada aplikasinya. Ya. Tetapi kalau geohidrologi itu adalah masalah penyelidikan air tanah, sehingga geohidrologi ini adalah ilmu aplikasi. Bahkan saya mengharapkan setelah saudara lulus atau mendapatkan mata kuliah geohidrologi, saudara bisa melakukan atau cari proyek sendiri deh. Saudara bisa cari duit. Mungkin di daerah saudara, asal saudara, ada orang atau ada perusahaan atau ada instansi yang mencari air tanah. Maka silakan, saudara sudah dapat pengetahuan tentang ini. Cari, saudara bisa melakukan tawaran atau proyek, ya, mengajukan proposal
untuk mencari air tanah, untuk ngebor dan sebagainya. Ini pengalaman sudah saya lakukan pada waktu kuliah saya dulu. Jadi setelah dapat geohidrologi, saya bisa bisa juga jadi asisten atau membantu proyek-proyek atau mencari sendiri proyek air tanah. Kecil-kecilan saja. Kalau yang besar mungkin modalnya terlalu berat. Tidak masalah. Karena di dalam pekerjaan ini saudara tidak pakai modal pun bisa. Yang penting saudara mengajukan proposal, maka ada beberapa termin. Termin pertama, turun uang sekian. Saudara pakai uang itu. Pekerjaan selesai, termin kedua turun lagi, pakai uang itu. Termin ketiga, pekerjaan sampai selesai, ya, termin ketiga sebelum selesai, uang itu juga turun lagi. Sehingga modalnya dari situ, bisa. Jadi sekali lagi, geohidrologi adalah ilmu aplikasi, ya, sehingga saudara bisa manfaatkan. Saya harapkan saudara bisa lah, mungkin di daerah saudara ada instansi butuh air, pengeboran, ada perusahaan atau apa ya, mungkin untuk irigasi, untuk pertanian, untuk rumah, untuk kantor dan sebagainya. Bisa saudara lakukan pekerjaan ini setelah saudara mendapat pelajaran tentang geohidrologi, ya, karena di sini bagaimana penyelidikan air tanah dan bagaimana penerapannya, bagaimana mengeksploitasinya. Jangan khawatir, berani. Kalau tidak, silahkan konsultasi dengan saya. Siapa tahu di daerah saudara ada seperti itu. Bahkan ada alumni saya, alumni Akrin, sekarang di Kaltim, dia sebagai yang menguasai tentang air tanah. Jadi kalau instansi, perusahaan, atau perorangan mencari air tanah akan melalui PT-nya dia. Karena dia sebagai konsultan air tanah, baik pencarian, pengeboran, maupun pemeliharaan sumur bor tersebut. Dia sudah menguasai di Kaltim, kalau tidak salah, di daerah Kaltim. Jangan khawatir. Sudah ada contoh-contohnya ya. Jadi ini adalah ilmu aplikasi sehingga mungkin lebih sedikit menarik daripada yang untuk ilmu sebagai ilmu pengetahuan ya. Karena ini bisa diterapkan ya, bisa diterapkan. Kemudian ya ini sebagai tantangan saja ya. Siapa tahu saudara ada jiwa entrepreneur ya. Entrepreneur, silakan saudara nanti buka CV atau PT tentang penyelidikan air tanah, pemboran, pemeliharaan, dan sebagainya. Bisa, saudara buka saja. Atau kalau belum berani ya, mengajukan perorangan. Gitu ya. Ya ini untuk saya menantang saudara saja. Siapa tahu bahwa dengan bekal ilmu geohidrologi ini, saudara bisa menjadi entrepreneur. Nah, banyak contohnya yang sudah melakukan membuka konsultan air tanah. Dan kalau perlu, ini kaitannya nanti juga termasuk konsultan lingkungan, ya, geologi lingkungan dan sebagainya. Jadi bisa untuk air tanah juga dengan geologi lingkungan. Silakan saudara, saya tantang menjadi entrepreneur, techno-entrepreneur. Ya. Kemudian yang ke-13 dan 14 mungkin di sini ada tugas, itu tentang intrusi air laut. Ya, ini yang sekarang jadi tren, masalah khususnya tadi di kota-kota pesisir ya. Karena banyak air tanah di situ, tetapi sudah tercemar, tidak bisa dipakai lagi. Karena apa? Karena airnya sudah tercemar oleh intrusi air tanah asin. Sehingga air di situ juga akan asin. Nah, materinya nanti adalah ada hukum Gibbon-Herzberg, intrusi di pantai, dan seterusnya ya. Kemudian pengendaliannya. Ya, inilah kira-kira 14 pertemuan yang akan kita jalani bersama, kita diskusikan, yang selama 1 semester kita lakukan. Harapannya di samping tadi saudara bisa, kompetensinya bisa dipakai untuk mengambil sebagai syarat
untuk mengambil mata kuliah geologi lingkungan maupun konservasi air tanah, harapan saya yang utama malah saudara berani setelah mendapatkan mata kuliah ini berani untuk berinterpreneur menjadi konsultan air tanah. Karena apa? Sekarang pun kalau saudara tidak berani menjadi entrepreneur, menjadi konsultan, sekarang pun setiap kabupaten, bayangkan saudara, ada berapa kabupaten di Indonesia? Di setiap kabupaten sekarang dibutuhkan 2 orang hidrogeologis. Minimal 1 adalah. Karena apa? Ya untuk mengatasi tadi. Karena banyak permasalahan air tanah di kabupaten-kabupaten yang bersangkutan, sehingga dibutuhkan hidrogeologis. Karena apa? Orang sekarang berlomba-lomba mencari air tanah. Akibatnya apa? Air tanahnya menjadi rusak. Kalau daerah pantai terintrusi, kalau di daerah bukan yang terintrusi, tetapi air tanahnya karena dieksploit terus, akhirnya menjadi semakin dalam, semakin sulit bagi masyarakat yang tidak mampu, karena harus membuat sumur dalam. Sumur dalam biayanya mahal sekali. Maka itu harus diatur oleh Pemda setempat. Oleh karena itu, setiap Pemda sekarang di samping untuk pertambangan juga membutuhkan hidrogeologis. Ya. Bayangkan, kalau saudara mau jadi PNS. PNS itu apa? Pegawai nyantai sekali gitu ya. Oke, ya ini jokes saja ya. Jadi bisa saudara mau jadi entrepreneur, konsultan, atau mau ke Pemda juga bisa. Kalau ke perusahaan-perusahaan juga sekarang masalah sawit juga membutuhkan hidrogeologis untuk mencari air, ya karena butuh air banyak. Ya, jadi banyak kok alumni kita yang kerja di Sinarmas, yang bagian sawit itu banyak membutuhkan hidrogeologis juga. Jadi perusahaan-perusahaan juga banyak. Kalau saudara tidak jadi entrepreneur, tidak di Pemda, di pegawai negeri, banyak perusahaan-perusahaan swasta yang untuk air tanah. Bahkan kemarin saya juga dapat pekerjaan sebagai konsultan untuk mencari air tanah di cekungan di Jogja, kemudian ada di Sulawesi kemarin, ya. Jadi banyak, silakan. Ini tantangan bagi saudara, tidak hanya mendapatkan untuk persyaratan mengambil mata kuliah di atasnya, tapi juga harapan saya saudara bisa menjadi entrepreneur. Ya. Oke, ada pertanyaan dari sini mungkin? Belum, Pak. Belum ya? Ya, ini saya hanya memacu saudara saja semangat untuk berentrepreneur ya. Karena sekarang semuanya cari kerja pada musim seperti ini, cari kerja sulitnya bukan main. Silakan saudara justru bisa menjadi kontraktor, bahkan saudara bisa mempekerjakan orang lain ya. Mempekerjakan orang lain. Seperti falsafah ya orang Jepang dulu ya. Banyak orang Jepang, banyak yang sukses dia bekerja gajinya gede gitu ya. Ini di Jepang betul. Gajinya gede, tapi dia nggak bangga. Akhirnya apa? Dia keluar membuat sebagai entrepreneur, dia bisa mempekerjakan orang lain. Orang Jepang itu dia merasa sukses, merasa bangga apabila bisa mempekerjakan orang lain, bisa menampung, memberi kerja orang lain. Sehingga banyak gajinya gede tapi rasa kebanggaannya kurang ya bagi mereka, maka dia membuat entrepreneur, membuat proyek-proyek, perusahaan dan sebagainya yang bisa mempekerjakan orang lain. Ini falsafah di Jepang seperti itu sampai sekarang. Makanya Jepang sukses ya. Sebelum Korea. Sekarang kan trennya lagi Korea, tapi sebelumnya Korea dan Cina ya. Sebelumnya kan Jepang yang menguasai ya. Karena apa? Prinsipnya seperti itu. Jadi jadilah entrepreneur, mungkin setidak-tidaknya kalau saudara tertarik dengan air tanah. Oke.
Ya, ini daftar pustakanya. Ya. Nanti saudara tinggal ambil saja di LMS. Ya. Kemudian pada pertemuan ini, ya itu kira-kira kontrak RPS-nya. Ada pertanyaan untuk itu sebelum kita bahas tentang pengertian geohidrologi? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum ya? Jadi untuk kontraknya, kontrak kuliah, kemudian untuk RPS-nya, rencana pembelajaran 1 semester, seperti tadi. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, ya di dalam pertemuan ke-1 ini sedikit saya akan bahas juga tentang pengertian tentang geohidrologi. Apa sih geohidrologi itu? Geohidrologi adalah studi geologi mengenai air bawah tanah atau underground water. Ini menurut Lamarck dan Lucas. Ya. Ini sudah ada tahun 1802. Mereka sudah mencoba mencari air tanah karena air tanah adalah kebutuhan utama bagi tidak hanya bagi manusia, hewan, tumbuhan, ya. Sehingga mereka butuh air. Nah, air itu kalau hanya mengandalkan air hujan maka akan kurang. Maka orang mencari tentang air tanah karena di dalam tanah ada air. Itu sudah sejak tahun 1802. Sehingga orang memunculkan kalau mempelajari tentang air tanah, maka kita harus tahu tentang ilmunya. Ilmunya apa? Geohidrologi. Logi kan, logos kan ilmu ya. Jadi sekali lagi bahwa geohidrologi sebetulnya adalah studi geologi. Studi tentang geologi yang apa? Mengenai air bawah tanah. Karena apa? Banyak orang yang mengaku-ngaku saya sebagai ahli tentang air tanah, ya, ahli air tanah. Orang pertanian, saya tahu tentang air tanah karena untuk irigasi pertanian. Orang sipil, saya tahu tentang air tanah karena saya mungkin yang sipil bagian basah ya, sipil tentang pengairan. Orang kehutanan juga demikian. Saya tahu ilmu air tanah. Bahkan sekarang di ilmu kesehatan masyarakat juga mengklaim dirinya tahu tentang air tanah. Sehingga saya adalah ahli air tanah. Karena apa? Air di kesehatan masyarakat diperlukan. Mereka bisa ngebor. Mereka diberi pelajaran tentang itu ngebor sumur dangkal. Karena untuk kesehatan masyarakat. Ya, tapi nanti kita lihat apakah betul mereka tahu tentang ilmu geohidrologi. Karena di sini pengertiannya beda. Geohidrologi tidak hanya air tanah. Ya. Karena itu sebetulnya adalah studi geologi. Sehingga di sini, di samping kita mempelajari air tanah, sebetulnya kita mempelajari geologi. Basicnya adalah studi geologi. Tetap. Ya. Kemudian pengertian lain, geohidrologi adalah studi tentang hukum-hukum terjadinya dan gerakan air tanah, menitik beratkan studi air tanah sebagai agen geologi. Ini juga basicnya adalah geologi. Karena apa? Air tanah kita anggap sebagai salah satu agen geologi. Agen geologi kan air, angin, ya kan, es. Nah, air pun termasuk air tanah adalah sebagai agen geologi. Kenapa? Kok air tanah, Pak? Oke lah, kalau air permukaan iya bisa mempengaruhi bentuk-bentuk bentang alam, erosi, deposisi, transportasi, dan sebagainya di sedimen kemarin. Tapi kenapa air tanah, air di bawah tanah juga dianggap sebagai agen geologi? Ya, karena bentang alam kars itu juga penyebabnya adalah air bawah tanah. Seperti goa, sungai bawah tanah, itu kan perubahan geologi, morfologi. Maka air tanah juga dianggap sebagai agen geologi, khususnya untuk daerah-daerah kars. Ya. Sehingga di sini pengertian geohidrologi adalah studi tentang hukum-hukum terjadinya, bagaimana gerakan air tanah,
tetapi tetap menitik beratkan bahwa itu adalah merupakan studi air tanah sebagai agen geologi, tetap geologi. Ya, dari beberapa pengertian tadi, maka muncullah definisi pengertian tentang geohidrologi secara umum. Secara umum dari rangkaian beberapa ahli yang menyampaikan definisi tentang geohidrologi. Oh ya, mungkin saudara ada juga. Apa Pak bedanya geohidrologi dengan hidrogeologi? Sama. Jadi geohidrologi ya penyelidikan tentang air tanah, basicnya geo. Hidrogeologi penyelidikan air tanah, basicnya hidro. Sama sebetulnya. Hanya di sini kalau kita bicara madhab ya, madhab itu apa? Aliran. Di Amerika istilahnya adalah geohidrologi. Apa ya? Penyelidikan air tanah yang basicnya geologi. Sedangkan di Eropa dia mengatakan sebagai hidrogeologi. Apa hidrogeologi? Ya penyelidikan tentang air tanah, tentang air, di mana basicnya juga tentang ada kaitannya dengan geologi. Jadi pengertiannya sama. Geohidrologi, hidrogeologi sama pengertiannya. Hanya dulu aliran geohidrologi adalah di Amerika, istilahnya, kemudian perkembangan istilah air tanah di Eropa adalah hidrogeologi. Jadi sekarang pengertiannya sama, apakah hidrogeologi atau geohidrologi, sehingga mungkin di tempat lain, perguruan tinggi lain ada hidrogeologi. Apa bedanya dengan geohidrologi? Sama. Pokoknya penyelidikan air tanah di mana basicnya adalah geologi. Ya. Sehingga dari beberapa pengertian tadi, maka muncullah di sini tentang pengertian geohidrologi. Apa? Adalah ilmu yang membahas masalah sumber air bawah tanah yang bertalian dengan cara terdapatnya. Bagaimana cara terdapatnya? Bagaimana penyebarannya? Bagaimana pengalirannya? Kemudian bagaimana sifat kimianya? Ini kaitannya nanti dengan kualitas. Bagaimana potensi sumber air bawah tanahnya? Cadangannya berapa? Potensinya. Hubungannya tetap dengan lingkungan geologi. Sehingga pengertian geohidrologi ini tidak hanya membahas tentang di mana terdapatnya dan sebagainya, tetapi ini secara umum. Bagaimana terbentuknya, tersebar di mana, kalau mengalir, pengalirannya seperti apa, bagaimana kualitasnya, sifat kimia, fisik, biologi, dan sebagainya. Bagaimana cadangannya, potensinya, yang tinjauannya tetap dengan lingkungan geologi. Itu pengertian geohidrologi, gitu ya. Jadi, kalau tadi saya sampaikan orang pertanian, oh saya ahli tentang geohidrologi, geografi, iya saya ahli tentang tentang air tanah, iya. Tapi dalam pengertian penggunaannya saja mereka untuk pengaliran syaratnya seperti ini. Kemudian untuk 1 hektar butuh air sekian dan sebagainya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana terbentuknya air tanah, bagaimana cara terdapatnya, bagaimana sih terbentuknya air tanah. Dia tidak mempelajari itu. Orang kehutanan, ya orang kesehatan masyarakat, bahkan orang geografi pun seperti Pak Septian ya. Pak Septian kan basicnya bukan geologi, tapi geografi. Juga mempelajari itu. Tetapi bagaimana cara terdapatnya, bagaimana terbentuknya, di mana dia tersimpan, bagaimana mengalirnya. Artinya apa? Ini kaitannya dengan batuannya. Batuan yang menyimpan air tanah tersebut. Kemudian bagaimana batuan tersebut bisa tidak mengalirkan air tanah. Ini kaitannya dengan litologi, dengan stratigrafi. Bagaimana kecepatan alirannya, kemiringannya, morfologi kita bicara. Bagaimana munculnya air tanah, itu kita bicara tentang struktur geologi. Sehingga kita bisa mengetahui potensi air tanah tersebut.
Nah, orang-orang yang mengaku ahlinya air tanah tidak mempelajari bagaimana terbentuknya, bagaimana air tanah itu bisa menyebar, bagaimana air tanah bisa mengalir. Mengalirnya cepat, lambat, atau bahkan tidak bisa mengalir. Itu tergantung dari litologinya, dari stratigrafinya. Bagaimana sifat kimianya, sifat fisiknya. Ini kaitannya juga dengan batuan yang menyimpan air tanah tersebut. Air tanah di batu gamping, maka sifat kimianya juga akan tergantung dari batu gamping tersebut. Pasti akan banyak kandungan Ca-nya, karena batu gamping unsurnya Ca. Seperti di Jogja, air tanah di Jogja, air tanah di Jogja akan dipengaruhi oleh apa? Produk gunung api. Dalam hal ini Merapi, bisa Merapi purba maupun Merapi sekarang. Karena apa? Penyimpan air tanah di Jogja adalah material produk gunung api. Maka biasanya karena produk gunung api banyak mineral-mineral yang mengandung Fe, maka Fe-nya tinggi, kualitasnya Fe-nya tinggi. Kalau Fe-nya biasanya akan mudah membuat karat dan sebagainya. Kalau itu besi, kemudian kalau untuk mencuci baju biasanya ada flek-flek coklat dan sebagainya. Sehingga sifat atau kualitas air tanah juga dipengaruhi oleh geologi. Nah, mereka tidak mempelajari itu. Bagaimana potensinya? Mereka nggak mempelajari itu. Bagaimana tahu potensi? Tidak tahu. Karena apa? Dia tidak mempelajari tentang geologi. Bahwa air tanah itu tersimpan pada suatu batuan. Tersimpan pada batuan dengan struktur misalnya merupakan antiklin, sinklin, atau itu sesar dan sebagainya. Maka potensi air tanah di situ juga akan berbeda-beda. Nah, mereka tidak mempelajari itu. Sehingga kalau dengan pengertian mempelajari air tanah, sebenarnya pengalirannya mereka tidak. Mungkin sifat kimia mereka mempelajari. Tetapi bagaimana potensinya, bagaimana terbentuknya, yang kaitannya dengan geologi tidak mereka pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau mereka mengaku air tanah, mereka ahlinya, sekarang coba cek. Air tanah kira-kira masuk di kementerian apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kita tentang air tanah, halo? Halo, masih ikuti saya? Oke, kira-kira di kementerian apa? Kalau saudara mau membuat sumur dalam, itu harus izin. Ya, kalau sumur dangkal enggak, sumur dalam harus izin. Nah, izinnya kemana? Ada yang tahu? Izinnya ke ESDM. Karena apa? Air tanah masuk di dalam Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, di mana di situ ada Badan Geologi. Artinya apa? Ya diakui bahwa sebetulnya air tanah itu sebetulnya termasuk bahan tambang juga, karena masuk di dalam ESDM. Ya sudah, ini buktinya kan seperti itu. Sehingga kalau mereka mengklaim sebagai ahli air tanah, ya mungkin kualitas dia tahu, ya mungkin untuk pertanian, untuk kehutanan, tetapi dengan pengertian itu ada kaitannya dengan geologi. Dan buktinya apa? Buktinya masalah air tanah masuk ke dalam Kementerian ESDM, masuk ke dalam Badan Geologi, karena masuk sebagai bahan tambang juga, gitu loh. Gitu ya. Sehingga dengan definisi ini sudah clear bahwa geohidrologi adalah yang mempelajari secara bagaimana terdapatnya, penyebarannya, pengalirannya, potensinya adalah orang geologi. Kalau mereka mungkin hanya sebagian-sebagian saja. Oke ya? Oke, jadi ini pengertian tentang geohidrologi dan siapa sebetulnya yang berhak untuk menyandang
ahli hidrogeologi, ya, air tanah. Dalam pengertian kaitannya semuanya dengan geologi. Jadi kita tidak hanya, wah apa sih air tanah kualitasnya, tidak cuma itu, tapi bagaimana terbentuknya, di mana terbentuknya, pada batuan apa, bagaimana penyebarannya, pengalirannya, potensinya seberapa, itu adalah tugas seorang hidrogeologis atau geohidrologis, itu misalnya. Ya, yang kedua, kalau kita bicara tentang air tanah, maka kita tidak lepas juga dari suatu siklus, yaitu siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi adalah suatu siklus yang tertutup. Artinya apa? Siklusnya tertutup. Dari awal, akhirnya masuk kembali lagi ke akhir tadi adalah awal tadi. Sehingga kalau kita lihat, mestinya air itu tidak berkurang di alam. Tidak berkurang. Karena siklusnya tertutup. Bisa saudara lihat. Ini. Ya, siklusnya tertutup. Jadi mulai katakanlah karena sinar matahari, oke, maka air di permukaan bisa di selokan, bisa di sungai, bisa di rawa, bisa di danau, bahkan bisa di laut dan samudera. Bahkan air tanah itu sendiri, karena ada panas matahari, maka air itu akan menguap. Menguap, baik air laut, air permukaan, danau, rawa, sungai, bahkan air tanah juga akan menguap, air tanah dangkal. Lewat apa? Lewat akar tumbuhan dan daun tumbuhan, dia akan menguap. Karena kena panas tadi. Ya. Nah, menguap jadilah awan. Awan, kemudian awan, kondensasi, akhirnya menjadi titik-titik air, akhirnya menjadi hujan. Nah, hujan ini sebagian dia akan mengalir di permukaan. Lewat apa? Lewat selokan, lewat sungai, ya, lewat permukaan tanah, dan sebagainya. Sebagian air hujan tadi di samping mengalir di permukaan, sebagian dia akan meresap ke dalam tanah. Dia mengalami infiltrasi, masuk ke dalam tanah, menjadi air tanah. Ya. Kemudian air permukaan tadi mengalir akhirnya menuju laut lagi. Kemudian yang infiltrasi masuk ke dalam tanah, dia akan menguap lagi. Tadi lewat apa? Lewat akar tumbuhan. Akhirnya lewat daun-daun tumbuhan, dia akan mengalami transpirasi, mengalir ke permukaan lagi. Sehingga ini sebetulnya tertutup. Jadi ini air permukaan, air tanah lewat tumbuhan, dia menguap menjadi awan, kondensasi turun sebagai hujan, hujan mengalir di permukaan, masuklah dia ke rawa, ke laut, ke danau, sebagian masuk ke dalam air permukaan tanah menjadi air tanah. Nah, inilah siklus hidrologi. Nah, di mana kita sebagai hidrogeologis? Ya, kita mempelajari air yang ada di bawah tanah ini. Kalau keseluruhannya adalah hidrologi. Tetapi untuk geohidrologi kita hanya mempelajari air yang ada di bawah tanah ini. Ya, bagian dari siklus hidrologi. Nah, orang yang mempelajari air permukaan, air laut, maka dia oseanologi. Ya. Di permukaan hidrografi, di danau limnologi, orang mempelajari air di danau, maka ilmunya adalah limnologi. Itu semua adalah bagian dari hidrologi. Nah, kita hanya mempelajari yang ada di bawah tanah, air yang ada di bawah tanah. Sehingga kita sebut sebagai geohidrologi, bagian dari siklus hidrologi. Sekali lagi tadi, siklus ini adalah siklus yang tertutup. Sehingga mestinya air itu jumlahnya tidak berkurang. Ya tidak. Karena menguap, turun sebagai hujan, mengalir di permukaan, sebagian ke tanah, mestinya air tidak berkurang.
seperti saya sebutkan tadi, mestinya tidak berkurang. Tetapi karena faktor pencemaran, baik intrusi maupun oleh limbah manusia, oleh industri dan sebagainya, maka air tersebut menjadi tidak bisa dipakai lagi. Sehingga di dalam nanti kita mempelajari geohidrologi, kita juga bicara tentang kualitas dari air, khususnya adalah air tanah, karena kita sebagai seorang hidrogeologis. Itu ya. Jadi ini adalah suatu siklus hidrologi, ya seperti ini. Ya. Adanya air menguap lewat permukaan, lewat laut, lewat darat, lewat tumbuhan, hujan. Kondensasi turun sebagai hujan, mengalir ke permukaan, sebagian meresap sebagai air tanah ini, kemudian ini di permukaan, mengalir di permukaan, sebagian meresap. Inilah siklus hidrologi. Akhirnya muncul lagi sebagai awan lagi, ya, karena uap-uap air yang dari danau, dari sungai maupun dari bawah tanah lewat tumbuhan tadi. Ya, jadi siklusnya adalah siklus tertutup. Ya, ini. Ya. Jadi adanya evaporasi dari air permukaan, ya, kemudian ada hujan, ada salju dan sebagainya. Kalau itu di Eropa, ya, maka mencair dari air permukaan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah muncul lagi mungkin sebagai tumbuhan atau bisa jadi sebagai mata air dan sebagainya. Ya, inilah siklus hidrologi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi sekali lagi, geohidrologi adalah bagian dari suatu siklus hidrologi. Air yang ada di bawah tanah, itulah objek kita sebagai hidrogeologis. Kalau sudah tentang siklus hidrologi, maka kita bicara tentang dari mana air tanah itu berasal. Air tanah itu berasal bisa dari luar, bisa dari dalam. Artinya apa? Dari luar tanah atau dari dalam tanah. Nah, yang dari luar ini bisa berasal dari air atmosfer atau air hujan, ya tadi, atau air yang mengalir di permukaan, meresap, bisa juga dari infiltrasi selokan, rawa, danau, laut. Itulah asal air tanah, asal yang dari luar. Jadi bisa dari air hujan, bisa dari air yang menggenang ini bisa rawa, bisa danau, bisa laut. Kemudian yang kedua adalah bisa berasal dari dalam bumi itu sendiri. Terbentuknya di dalam bumi, bukan dari luar. Itu sering kita kenal juvenile water. Nah, juvenile water adalah air yang terbentuk di dalam tanah, bukan dari luar, seperti air hujan tadi. Memang terbentuknya di dalam tanah. Contohnya, juvenile water adalah yang pertama air vulkanik, yaitu air yang terbentuk pada waktu ada kegiatan gunung berapi. Kita tahu kegiatan gunung berapi itu berkaitan dengan magma. Ya, magma di dalam perut bumi panas. Panas maka akan menimbulkan apa? Uap. Nah, uap-uap itulah yang akhirnya dia terbentuk di antara rongga batuan menjadi air. Air apa? Air tanah. Karena memang dia berada di bawah permukaan bumi. Nah, dia terbentuknya akibat pada saat kegiatan gunung berapi tadi. Magma tadi menimbulkan panas, uap tadi mengalami kondensasi, akhirnya menjadi air. Air tadi menempel pada rongga-rongga antar butir batuan. Itulah yang disebut sebagai air vulkanik. Karena berasal dari kegiatan aktivitas gunung berapi. Kemudian juvenile water yang kedua adalah air magmatis. Ini hampir sama. Hanya terbentuk pada waktu pendinginan magma. Jadi magma yang mungkin sudah dekat permukaan, ada sebagian yang membeku, ya kan, membeku. Maka pada saat membeku,
maka dia melepaskan energi, melepaskan panas, maka terjadilah titik uap-uap tadi. Uap-uap tadi menjadilah air. Air itu ada di bawah tanah, maka dia menjadi air tanah. Sedangkan yang ketiga adalah air kosmis, yaitu air yang terbentuk dari meteor yang jatuh dan mengandung air. Jadi ini untuk tapi jarang ya, khusus meteor-meteor yang besar seperti di Meksiko yang jatuh ke bumi, dia masuk ke bumi karena panas, tumbukan atau meteornya sendiri itu panas, maka dia melepaskan panas tadi, jadilah terbentuk air, titik-titik air. Nah, titik-titik air ini terbentuk di dalam tanah karena adanya meteor yang masuk ke dalam tanah tadi. Maka jadilah dia air tanah. Jadi yang berasal dari dalam bisa juvenile water karena kegiatan volkanik, kegiatan magmatis, atau karena adanya kosmis. Ini kecil sekali. Atau yang kedua, yang berasal dari dalam adalah connect water, yaitu air yang terperangkap atau terjebak pada waktu terbentuknya batuan sedimen. Kita tahu batuan sedimen misalnya dia kan terbentuk pada suatu basin. Suatu basin bisa rawa, bisa danau, bisa laut. Nah, pada saat air itu di dalam basin tadi, dia mengisi rongga-rongga antar butir kan. Suatu saat, kemudian basin tadi tertimbun. Nah, sisa air tadi yang mengisi rongga-rongga antar butir pada waktu dia menjadi basin, maka jadilah dia air tanah. Jadi air tanah ini terbentuknya bersamaan dengan terbentuknya batuan sedimen tersebut. Jadi memang dia terperangkap di antara rongga-rongga antar butir batuan pada saat dia sebagai basin, kemudian suatu saat dia tertimbun, jadilah basin tadi sekarang ada jauh di bawah tanah. Maka air yang terperangkap di antara rongga antar butir tadi, jadilah dia air tanah. Nah, air tanah yang seperti itu disebut sebagai connect water. Jadi terjadinya bersamaan dengan terbentuknya batuan sedimen primer, ya. Jadi oleh karena itu biasanya connect water biasanya sifatnya asin, klornya tinggi, Cl-nya, klornya tinggi, ya. Karena dia terjebak di dalam batuan sedimen yang kemudian tertimbun, ya. Beda dengan karena kegiatan volkanik maupun magmatis. Jadi connect water adalah air yang memang dulunya ada di dalam suatu basin, terjebak di dalam rongga antar butir. Kemudian basin itu suatu saat tertimbun, ada di bawah permukaan tanah. Maka jadilah dia, air tanahnya adalah dikatakan sebagai connect water. Sehingga ada yang mengatakan connect water itu adalah air fosil karena terbentuk zaman terbentuknya sedimen tersebut. Jadi ada yang mengatakan apa sih connect water? Oh, connect water itu adalah air fosil. Jadi tapi sebetulnya fosil kan sebetulnya untuk binatang ya. Tapi ada pengertian itu. Bahkan ada sekarang dipakai juga fosil gunung api. Ya, gunung api purba yang sudah mati dan sebagainya itu fosil gunung api, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, air tanah yang terjebak tadi bersamaan dengan terbentuknya batuan sedimen juga disebut sebagai connect water, atau ada yang mengatakan tadi air fosil. Oleh karena itu biasanya connect water atau air fosil ini biasanya kandungan Cl-nya, kualitasnya Cl-nya adalah sangat tinggi. Ya, umumnya air klornya tinggi, sedangkan yang juvenile water klornya tidak ada, bahkan hampir tidak ada. Tetapi justru juvenile water karena kegiatan magma volkanik, maka biasanya kaya akan sulfur, S-nya tinggi. Tetapi kalau air fosil tadi Cl-nya yang tinggi. Biasanya umumnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Ada yang sudah pernah lihat
Eh, oleh karena itu mungkin ya di daerah saudara atau saudara pernah ke suatu daerah tiba-tiba ada air tanah kok asin, ada mata air asin, ya itu connect water. Jadi air tanah yang memang terjebak pada saat terbentuknya batuan sedimen sehingga sangat dalam tertimbun, maka CL-nya tinggi. Nah, itulah terkadang ada mata air loh, mata air ini kok asin ya, bisa jadi itu adalah connect water. Atau kalau saudara pernah ke, ada mungkin yang angkatan ini sudah pernah ya sebelum COVID ke mana, nenek moyang kita apa Sangiran. Ada yang pernah ke Sangiran? Belum, Pak. Oh belum. Angkatan kalian belum ke Sangiran ya? Untuk biasanya setelah praktikum paleontologi saudara diajak ke Sangiran. Karena di Sangiran banyak fosil-fosil, khususnya adalah fosil purba, manusia purba. Ya, kalau belum, di sana ada beberapa mata air, ya rembesan-rembesan yang airnya adalah asin. Itu sebetulnya adalah connect water yang terbentuk jauh pada formasi yang ada jauh di dalam bumi. Jadi terbentuknya juga sekitar bisa puluhan juta tahun yang lalu. Bahkan ratusan juta tahun yang lalu. Karena ada retakan, maka dia akhirnya muncul ke permukaan sebagai rembesan atau mata air. Nah, mata air ini sumbernya dari dalam tadi, batuan yang cukup lama, puluhan juta tahun yang lalu, terjebak pada saat terbentuknya sedimen bersamaan, maka airnya bersifat asin karena kandungan klornya tinggi. Itu mungkin adalah connect water. Sedangkan yang juvenile water kaitannya dengan magma, volkanik, biasanya sulfurnya tinggi, klornya justru tidak ada. Gitu ya. Jadi mungkin di tempat saudara ada mata air asin. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Jangan-jangan itu adalah connect water. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau bertanya. Dengan? Riva. Ya, silakan Pak. Kalau sedang gali tanah untuk sumur, tiba-tiba yang keluarnya itu api, air, itu karena adanya vulkanik atau bagaimana yang Itu biasanya kaitannya adalah dengan hidrokarbon. Ya, jadi di daerah tersebut kandungan hidrokarbonnya tinggi. Kita tahu hidrokarbon akhirnya juga dia akan bereaksi dengan api, maka dia akan menyala. Ya. Jadi karena kalau ada hidrokarbon, biasanya hidrokarbon kalau besar mungkin di situ adalah jebakan ya, jebakan minyak bumi. Nah dia akan muncul ke permukaan. Nah di dalam jebakan tadi ada gas, ada minyak, paling bawah adalah air. Nah yang keluar gasnya adalah gas hidrokarbon, maka mudah menyala. Atau mungkin juga ya kalau di daerah tersebut dulunya bekas rawa, kalau itu bukan jebakan minyak bumi yang dalam ya, yang dalam mungkin dulunya rawa atau danau kecil, kan banyak tumbuh-tumbuhan di situ, mati ya kan, mati tertimbun, maka jadilah dia karbon, bisa terjadi gas karbon, seperti dulu pernah terjadi di Kulon Progo sana tahun berapa ya, waktu itu masih Akrin, masih KKN di sana. Tiba-tiba di daerah perkebunan semangka Kulon Progo muncul maaf ya, muncul gas yang terbakar dan tidak habis-habis, tidak mati. Artinya apa? Gasnya itu mengandung tadi hidrokarbon. Maka masyarakat bahkan Pemdanya, bupatinya sangat senang sekali. Wah, di tempat saya ada minyak. Bahkan sudah dilaporkan ke Pertamina untuk dibor. Wah, jangan-jangan ini jadi seperti di daerah Cepu atau di daerah Tuban yang kemarin ya, yang mereka banyak orang kaya baru karena tanahnya dibeli Pertamina, akhirnya mereka jadi orang kaya baru, bahkan dealernya diborong, dealer mobil, dealer motor, karena
habis jual tanah, dibeli Pertamina itu ya. Jangan-jangan ini ada minyak bumi di Kulon Progo. Kalau ada minyak bumi, maka Kulon Progo akan kaya Pemdanya ya, dari hasil pemboran itu. Maka dilaporkanlah Pertamina. Nah, kami dari geologi di Jogja sebetulnya sudah tahu nggak mungkin lah di Kulon Progo ada jebakan minyak. Paling apa? Ya itu tadi, jangan-jangan di situ bekas rawa, bekas danau, atau bekas apa ya, cekungan lah, cekungan apa, timbunan-timbunan apa, kemudian mengalami pembusukan, maka jadilah dia hidrokarbon. Karena panas, dia muncul, ada retakan, muncul ke permukaan gasnya itu dibakar, nyala, enggak mati kalau apa? Ya kalau gasnya habis. Ya, makanya ada yang mengatakan itu api abadi seperti itu. Kapan mati? Ya kalau gasnya habis mati. Tapi dimatikan nggak bisa selama gasnya keluar. Nah, itu adalah karena hidrokarbon. Bisa jadi itu adalah bekas rawa dan sebagainya. Itu tadi ya. Jadi apakah ada gas, ada minyak, ada air dalam jebakan yang besar untuk minyak bumi. Nah, seperti itu. Itu ya kira-kira ya. Diva, bisa? Iya, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Ada? Oke, kalau tidak ada. Saya Pak. Ya, dengan siapa? Daniel Pak. Ya, sekian Daniel. Nah jadi Pak, contohnya kalau kita sebagai seorang geohidrologi, ahli dalam air tanah ini, contoh kita melakukan penelitian dan kualitas air tanah itu mungkin udah rusak karena pengaruh dari limbah. Nah, apakah ada cara untuk membuat air itu kembali normal atau netral gitu, Pak? Oke, itu berarti melakukan treatment ya, treatment. Iya, jadi air yang sudah tercemar kita treatment, oke ya, kita treatment sehingga airnya menjadi kualitasnya nanti ada ya persyaratan kualitas air. Apakah syarat untuk air minum itu berbeda dengan syarat untuk irigasi, untuk perikanan dan sebagainya. Syaratnya berbeda. Khususnya persyaratannya akan lebih ketat untuk apabila air itu untuk air minum ya. Ada persyaratannya itu ya. Nah, kalau airnya tercemar bisa tidak dipakai? Ya bisa kalau kita melakukan treatment, tergantung pencemarannya tinggi atau tidak. Ya kan? Contohnya yang Fe tadi. Kalau airnya banyak Fe, ya ini pengalaman juga waktu itu di perusahaan tekstil di Bantul itu membutuhkan air tanah. Ternyata air tanahnya untuk nyuci kainnya banyak flek-flek coklat. Karena apa tadi saya katakan? Karena apa? Yang nyimpen air tanah di Bantul itu adalah produk gunung api. Gunung api ada hornblende, ada amfibul, ya, itu Fe-nya tinggi. Maka air tanah yang tersimpan di batuan itu pun mengandung Fe yang tinggi. Nah, kalau itu dipakai untuk nyuci kain, maka akan membekas flek-flek coklat tadi karena mengalami kayak pengkaratan gitu ya. Bagaimana treatmentnya? Ya treatmentnya gampang kalau Fe. Tinggal Fe itu kita aerasi, kita kontakkan dengan udara. Kalau air itu kita kontakkan dengan udara, jadi air dari sumur bor, kita tampung dulu dalam satu kolam, kemudian air itu kita kontakkan dengan udara, kita buat seperti air mancur. Atau kalau saudara di daerah pantai sering lihat di kolam-kolam tambak-tambak ikan atau tambak udang, kan di situ ada air tambak tadi diputar seperti air mancur itu loh, dikontakkan dengan udara. Harapannya apa? Fe di dalam air tadi akan kontak dengan O2 udara, sehingga Fe plus O2 akan menghasilkan Fe2O3. Fe2O3 sifatnya apa? Gas, cair, atau padat? Padat.
Jadi air yang mengandung Fe tadi kita kontakkan dengan udara, maka akan terjadilah Fe-nya tadi kontak dengan O2 jadilah Fe2O3. Fe2O3 adalah padat, maka jadilah padatan. Kemudian air itu kita masukkan ke kolam, kita tenangkan dulu 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka Fe2O3 tadi akan mengendap ke bawah. Nah, yang di permukaan sudah bebas dari Fe, baru itu dipakai untuk mencuci air kain-kain dari perusahaan tekstil tadi. Maka airnya tadi bebas dari Fe. Itu gampang. Nah, kalau itu dari limbah, tergantung limbahnya. Limbah apa? Kimia, industri, limbah rumah tangga, dan sebagainya. Maka treatmentnya juga akan berbeda. Jadi sekali lagi, bisa enggak dipakai? Bisa kalau itu di treatment. Treatmentnya berat atau tidak? Atau seperti tadi, untuk menghilangkan Fe kan sangat sederhana tadi. Tergantung. Akibatnya apa? Itu membutuhkan dana lagi. Kita dapat air, tapi akhirnya kita harus melakukan treatment. Treatment membutuhkan apa? Dana, baik zat kimia, mungkin fisik tadi, aerator tadi, tenaganya untuk melakukan itu, perawatannya dan sebagainya, itu kan membutuhkan dana. Akhirnya apa? Air tadi yang sebetulnya tidak kita beli, tidak pakai uang, akhirnya karena kita melakukan treatment jadi mahal. Maka ya sesuai dengan hukum ekonomi, akhirnya airnya lebih mahal lagi karena sudah dilakukan treatment. Ya, jadi memberatkan bagi perusahaan tersebut, bagi instansi tersebut, gitu ya. Jadi sekali lagi bisa ditreatment tergantung dari berat ringannya pencemaran tadi, ya bisa ditreatment. Nah, kemudian kalau sudah ditreatment, kita uji di lab sesuai enggak dengan peruntukannya. Kalau untuk air minum syaratnya ini. Kalau untuk industri ini. Untuk perikanan seperti ini. Nah, baru bisa kita pakai. Itu ya, Mas ya. Bisa dipahami? Atau ada yang kurang? Bisa. Bisa ya? Ya, makasih, Pak. Ya, jadi dilakukan treatment. Treatment apa? Membutuhkan biaya, membutuhkan dana, membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu. Ya kan? Ya, inilah. Maka orang sekarang bagaimana menjaga air tanah tersebut. Karena apa? Air tanah, sekarang orang cenderung mengambil air tanah. Sementara ada pencemaran dan sebagainya. Akhirnya apa? Air tanah yang mestinya bisa kita konsumsi langsung, akhirnya harus kita treatment lagi. Treatment lagi membutuhkan dana. Akhirnya jadi memberatkan bagi masyarakat, gitu ya. Makanya pembuangan limbah harus memenuhi aturan. Sebelum limbah itu dibuang ke lingkungan luar, maka limbah itu harus diolah dulu. Diolah, kadar pencemarannya dikurangi sesuai dengan baku mutu dari pemerintah yang sudah ditentukan, maka baru bisa dibuang. Nah, dibuang air limbah tadi sudah tidak mencemari lagi. Tetapi kalau langsung dibuang, maka bisa mencemari air tanah. Akibatnya apa? Banyak merugikan masyarakat, karena air yang harusnya bisa kita langsung pakai, harus kita treatment dulu, karena ada pencemaran tadi. Oleh karena itu kaitannya nanti dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Apa yang harus bisa dibuang? Kandungan Fe-nya berapa? Kandungan biologinya seperti apa? Dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah memenuhi syarat, baru bisa dibuang. Oleh karena itu, mestinya perusahaan-perusahaan yang punya limbah cair, dia harus mempunyai IPAL, instalasi pengolah air limbah, IPAL, instalasi pengolah air limbah. Jadi sebelum dibuang, diolah dulu. Setelah sesuai baku mutu, baru bisa dibuang. Maka dia tidak mencemari lingkungan, khususnya adalah air tanah di sekitar wilayah tersebut. Itu ya, Mas ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita kemudian setelah tahu asal air tanah, maka kita harus mengetahui juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya air tanah. Jadi
tadi saya katakan mungkin di suatu daerah air tanahnya banyak, air tanahnya dangkal, tapi di tempat lain air tanahnya tidak ada, kering, jauh sekali di bawah permukaan tanah. Jadi bisa jadi di suatu tempat dia air tanahnya banyak, di suatu tempat air tanahnya sedikit atau bahkan kering. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya air tanah. Yang pertama jelas iklim. Tergantung dari curah hujan kan iklim. Semakin di daerah tersebut curah hujannya tinggi, maka air tanah di tempat tersebut akan banyak. Karena tadi asal air tanah, ingat ya, asal air tanah kan ini dari luar. Jadi dari tiga saat ini asal air tanah yang paling banyak adalah yang dari luar, bukan dari dalam, yang membentuk air tanah, yaitu dari air hujan maupun air resapan dari air permukaan, sungai, danau, rawa, dan sebagainya. Jadi paling banyak air tanah itu berasal dari luar, ya, dari air hujan tadi, bukan dari dalam, apalagi dari connect water. Ya. Oleh karena itu tadi di sini faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya air tanah jelas iklim. Semakin daerah tersebut curah hujannya tinggi, maka banyak air yang akan meresap. Semakin daerah tersebut iklimnya kering, misalnya di daerah NTT, ya, satunya lagi katakanlah daerah Bogor, daerah pegunungan yang banyak hujan, maka air tanahnya banyak. Yang kering, ya karena tidak ada suplai air hujan yang meresap ke dalam tanah, maka air tanahnya juga akan sedikit. Jadi yang pertama faktor iklim jelas. Yang kedua faktor vegetasi, banyak atau rapat tidaknya tumbuh-tumbuhan di daerah tersebut. Semakin banyak tumbuhan tersebut makin rapat, maka makin lebat daerah itu. Maka daerah tersebut akan banyak infiltrasi. Air hujan tadi banyak yang meresap dibandingkan kalau daerah tersebut daerah gundul. Maka air hujan tadi hanya sebagai run off, sebagai air permukaan. Tetapi kalau daerah tersebut lebat, banyak tumbuhan, maka air hujan tadi banyak infiltrasi, maka akan mengisi air tanah. Maka air tanah di wilayah tersebut mungkin jumlahnya akan banyak. Yang ketiga adalah faktor topografi, kemiringan lereng dari tanah di daerah tersebut, di wilayah tersebut. Makin terjal topografinya, jadi sudutnya, kemiringan topografinya semakin terjal, maka air tanah di daerah tersebut akan berkurang. Karena apa? Di situ run off-nya lebih besar daripada infiltrasi. Semakin terjal, maka air permukaan akan semakin cepat. Maka tidak punya kesempatan untuk kontak dengan tanah di situ, sehingga tidak ada infiltrasi. Jadi hanya air permukaan saja run off, semakin terjal. Tetapi kalau di daerah tersebut topografinya landai, maka air permukaan mengalirnya lambat. Karena lambat, maka air tersebut akan lebih banyak punya waktu untuk kontak dengan tanah di wilayah tersebut. Maka terjadilah banyak infiltrasi. Jadi semakin miring, run off yang besar, maka infiltrasi kecil. Sebaliknya, kalau topografinya landai, run off-nya adalah lambat, maka kontak dengan tanah di tersebut semakin lama, makin lama, maka terjadilah infiltrasi yang semakin besar. Maka di daerah tersebut, maka air tanahnya akan lebih banyak terisi oleh air permukaan tadi. Ya, mungkin contohnya kalau saudara punya rumah, ya, kemudian gentengnya miring terjal, yang satunya mungkin, atau kalau kita lihat ya, bangunan-bangunan seperti itu, kalau saudara di Jogja kan, gereja di Kota Baru, ya kan gentengnya, atapnya kan miring terjal, ya,
Sebaliknya kalau saudara lihat rumah-rumah model Jawa, ya model Jawa kan gentengnya landai. Nah kira-kira kalau ada hujan lebih banyak mana kemungkinan bocornya? Yang di gereja tadi yang gentengnya curam atau rumah model Jawa yang gentengnya landai? Kira-kira kemungkinan bocornya lebih banyak yang mana? Kalau hujan. Halo, masih? Yang landai, Pak. Ya, yang rumah Jawa tadi, yang landai. Nah sama, kalau kita lihat di suatu daerah kemiringan tanahnya datar, satunya bukit-bukit yang miring, maka kemungkinan infiltrasi lebih banyak pada daerah yang landai. Oleh karena itu, biasanya kalau kita di daerah-daerah pantai yang landai, khususnya pantai Jawa Utara ya, Jawa Utara yang landai, maka muka air tanahnya adalah dangkal. Mungkin nggak ada 1 meter bisa kita ambil. Tetapi kalau di Jogja relatif miring kan, karena di lereng Merapi. Berapa kedalaman air sumur di Jogja? Sampai 11, 12, bahkan 14 meter. Ya, karena apa? Relatif miring. Tetapi di daerah pantai yang datar, muka air tanahnya, air sumurnya dangkal. Itu menunjukkan bahwa di situ banyak infiltrasi. Sedangkan yang miring lebih banyak yang run off. Itu ya Mas ya? Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, jadi pertama iklim, 2 vegetasi, yang ketiga adalah kemiringan topografi. Kemudian yang keempat tergantung juga dari derajat porositas batuannya di situ. Kalau batuan di permukaan, materialnya batuan-batuan yang porus, katakanlah seperti Jogja, pasir, ya kan, karena produk gunung api, Jogja kan lebih banyak pasir. Maka kemungkinan infiltrasinya juga semakin besar. Maka air tanah di situ di Jogja termasuk banyak. Sebaliknya, kalau di permukaan tanahnya tersusun oleh lempung ataupun batu lempung ataupun napal, di mana butirannya adalah sangat halus, ukuran lempung, maka dia bersifat non porus, tidak porus. Maka air permukaan di situ tidak bisa infiltrasi karena sifatnya adalah porus. Jadi hanya sebagai run off. Walaupun secara topografi daerah tersebut landai. Jadi tergantung juga yang di permukaan itu porus atau tidak batuannya. Kalau porus pasir, maka kemungkinan banyak air yang meresap. Sebaliknya, walaupun daerahnya landai, tetapi tanah di permukaannya adalah lempung atau batu lempung atau napal atau tuff, maka dia bersifat non porus, bersifat impermeable, maka air tidak bisa masuk ke dalam tanah, tidak bisa infiltrasi. Jadi hanya sebagai run off saja. Ya, jadi di samping yang ke 1, 2, 3 tadi, yang keempat tergantung juga bagaimana sifat batuan di tempat tersebut, apakah porus atau non porus. Bagaimana derajat porositasnya. Kemudian yang kelima, tergantung juga jadi dari retakan atau join atau retakan fissuring di daerah tersebut, batuannya. Kalau di batuan itu, walaupun non porus, ya, misalnya batuan tersebut lempung tadi atau batuan beku kan impermeable, ya. Tetapi batuan beku tersebut banyak retakan-retakan, maka bisa jadi air permukaan tadi bisa masuk infiltrasi ke dalam tanah lewat retakan tadi. Apalagi kalau retakan-retakan tadi saling berhubungan, menyambung dengan yang lain. Maka air permukaan itu akan masuk ke dalam tanah lewat retakan tersebut. Tetapi kalau batuannya tidak ada struktur, ya, tidak ada retakan, maka air tidak bisa lewat retakan tadi. Apalagi kalau batuannya adalah yang non porus tadi, maka tidak ada atau sedikit sekali terjadinya infiltrasi. Seperti itu. Ada
yang mau ditanyakan sampai sini? Masih cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Iya. Oke, kalau cukup jelas, sampai sekian pertemuan pertama. Ini pun sudah 9:30. Mungkin ada yang mau kuliah lain. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi kita resume rencana pembelajaran 1 semester tadi, 14 pertemuan, materinya sudah. Kemudian sedikit pengenalan tentang apa sih geohidro. Geohidrologi adalah ilmu tentang air tanah yang berkaitan dengan ilmu geologi. Sekali lagi, dengan ilmu geologi. Baik terbentuknya, di mana terbentuknya, pengalirannya, kualitasnya, cadangannya berapa, semuanya kaitannya dengan batuan yang menyimpan air tanah tersebut. Sehingga tidak lepas dari ilmu geologi. Kemudian, dari mana air tanah itu terbentuk? Tadi sudah. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan daerah di suatu daerah air tanahnya banyak atau air tanahnya sedikit, yaitu tadi ini tadi ya. Ada iklim, vegetasi, kemiringan topografi, kesarangan batuannya, kemudian tergantung juga dari join-join atau retakan-retakan batuan di daerah tersebut. Ya, ini resume dari semuanya. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas? Ya. Kalau cukup jelas, berarti bisa kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingatkan lagi absensinya ya, jangan sampai tidak ada absensi. Memang absen bukan persyaratan bisa ikut ujian atau tidak. Kalau yang dulu ya, waktu tatap muka, kuliah tatap muka, harus hadir 75, sekarang tidak. Tetapi tetap jumlah kehadiran tadi akan mempengaruhi sebagai parameter penilaian untuk UTS maupun untuk UAS. Jadi tolong perhatikan absensi saudara. Yang kedua, nilai tugas 4 cukup besar, ya cukup besar dibandingkan tugas 3-nya yang diambil dari praktikum. Oleh karena itu, saya minta jangan sampai saudara nilainya bagus, tugasnya bagus, tapi nilai tugas 4-nya praktikumnya jelek. Maka ini pengalaman saya sendiri sebetulnya kecewa. Ini sudah bagus, tapi praktikumnya jelek. Akhirnya jadinya nilainya jelek. Saya kecewa itu loh. Ini anak bagus ya, tapi karena ada parameter penilaian praktikumnya jelek, jadi jelek akhirnya nilai akhirnya. Jadi tolong jaga nilai praktikum, karena itu juga akan mempengaruhi nilai akhir saudara baik UTS maupun UAS. Yang terakhir, ingat bagi yang mengulang, yang belum praktikum harus ikut praktikum. Tapi bagi yang sudah praktikum hanya mengulang kuliahnya saja, maka tolong nilai praktikum saudara serahkan ke saya sebagai tugas 4. Tetapi saran saya, kalau nilainya jelek, ya ikut praktikum lagi aja. Ya, kalau nilai praktikumnya jelek, lebih baik saudara ikut praktikum lagi. Itu ya kira-kira himbauan dari saya. Kemudian sudah ada di WA Group, kita aktif di WA Group masing-masing ya, kelas A maupun kelas B. Oke, ada pertanyaan dari situ? Kalau tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini bermanfaat. Kemudian sebagai bekal saudara, dasar saudara untuk mengikuti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.